Halo Sobat YouTube, semoga kalian sehat selalu ya. Apa kalian sudah tahu, film apa saja yang tak boleh tayang di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, karena terlalu sadis dan moral yang diobrak-abrik? Di video kali ini saya mau menyajikan sederet film yang dicekal atau dilarang tayang. Tanpa basa-basi, langsung saja ya. Yang pertama, film produksi Italia, Cannibal Ferox adalah film yang mendapat gelar The Most Violent Film Ever Made. Dibuat tahun 1981, Cannibal Ferox mendapat kecaman langsung di 31 negara dan tidak boleh tayang. Walaupun akhirnya, Inggris menayangkan film arahan Umberto Lenzi itu setelah 6 bulan tanggal penayangannya. Itu pun sudah lebih dulu disensor selama 6 menit. Cannibal Ferox dibintangi oleh 3 pemeran utama John Morgan, Lorraine Deselle, Brian Redford dan Zora Krova. Menceritakan tentang seorang pengedar narkoba yang melarikan diri ke hutan setelah ada masalah di New York, Amerika Serikat. Sampai hutan, dia bertemu dengan tim peneliti yang ingin menyelidiki keberadaan masyarakat kanibal. Di sanalah seluruh adegan menjijikkan itu terjadi. Pemotongan organ tubuh secara sadis sampai memakan otak manusia hadir sepanjang film. Bahkan, sejumlah pihak menyebut Cannibal Ferox adalah film yang jauh lebih tidak moral dari binatang. Yang kedua, A Serbian Film, yaitu mantan bintang film porno yang sekarang pensiun dan hidup bersama istri dan sudah anaknya. Kondisi perekonomian yang tengah mengalami masalah menciptakan Milos, masa jayanya sebagai mega bintang yang dianggap sebagai bintang porno terbaik, tapi itulah alasan keluarga Milos tidak pernah terpikir untuk kembali ke dunia tersebut. Milos memang termasuk laki-laki yang sangat mencintai istri dan anaknya. Sampai seorang sutradara film porno berjulukan Vukmir, Sergej Trifunovic, meminta Milos bermain filmnya dengan bayaran yang super besar. Milos yang awalnya ragu karena mendapatkan penawaran itu sehabis menerima persetujuan sang istri. Tapi ada yang asing dengan syuting film ini menemukan Milos tidak diberi naskah, hanya menerima perintah dari earphone yang dipasang di telinganya. Memang, A Serbian Film adalah pantas jikalau disebut film sinting. Jika banyak film horor mengandalkan adegan sadis dan film ini mencoba bermain di area yang lebih dari itu. Tidak hanya menyuguhkan kesadisan, tapi film ini juga coba mengguncang perasaan dan moral para penonton. Maksud saya di sini adalah para penonton tidak hanya dibentuk dengan adegan sadisnya tapi juga membayangkan dan merasa miris dengan begitu banyak tempat yang boleh dibilang tidak berperi kemanusiaan. Mari saya berikan contoh-contohnya. Ada sebuah adegan yang menawarkan ibu hamil bersama seorang laki-laki di mana laki-laki tersebut membantu persalinan si perempuan, kemudian sehabis bayi itu lahir, laki-laki tersebut langsung memperkosa si bayi. 3. Cannibal Holocaust. Banyak yang mengatakan bahwa film Cannibal Holocaust yang ditayangkan pada 1980 merupakan cikal bakal film sejenis di masa depan. Film asal Italia itu juga merupakan inspirasi dari film tersadis yang pernah dibuat sepanjang sejarah, Cannibal Ferox 1981. Cannibal Holocaust disutradarai oleh Ruggero Deodato dan mendapatkan pelarangan di banyak negara termasuk Italia sendiri. Setelah penayangan perdananya, Cannibal Holocaust dituntut oleh hukum dengan berbagai tuduhan kekerasan. Sampai-sampai ada yang mengatakan sejumlah kru film pun ikut terbunuh saat proses pengambilan gambar. Semua jenis kegiatan brutal yang pernah dipikirkan manusia kabarnya hadir di Cannibal Holocaust, organ tubuh yang dipotong, manusia yang ditusuk dari alat kelamin sampai mulut serta hal-hal menjijikkan lain tersaji rapi. 4. The Texas Chainsaw Massacre. Setidaknya ada 10 negara yang menolak penayangan The Texas Chainsaw Massacre ketika dijadwalkan tahun 1974 silam. Di antaranya Finlandia, Inggris, Chili, Islandia, Irlandia dan Singapura. Mendapat predikat film slasher, The Texas Chainsaw Massacre sukses membuat penonton muntah karena jijik dan mati ketakutan. Segala perkakas pekerjaan kasar diubah menjadi senjata pembunuh di film ini. Padahal, The Texas Chainsaw Massacre merupakan karya debut sutradara Tobe Hooper. Hampir semua yang menonton setuju kalau film tersebut berhasil menyajikan teror berdarah yang tidak henti-henti. Karakter pembunuh berwajah aneh dengan gergaji mesinnya itu bahkan menjadi ikon untuk banyak kejahatan di dunia. 5. I Spit on Your Grave. Berikutnya ada film berjudul I Spit on Your Grave yang dilarang tayang karena unsur kekerasan seksual parah.
Secara terang-terangan sutradara Meir Zarchi menggambarkan adegan pemerkosaan yang begitu menyakitkan para kaum wanita. Bahkan, salah satu adegannya begitu terkenal di seluruh dunia. Yaitu ketika karakter Jennifer Hills yang diperankan Camille Keaton sedang berendam di dalam bak mandi. Ketika grup pemerkosa itu datang atas rayuannya, Hills sudah menyelipkan pisau yang langsung memotong penis mereka satu persatu. Karena kasarnya adegan demi adegan di dalam filmnya, Irlandia melarang I Spit on Your Grave sejak 1978 sampai 2011 kemarin. Majalah Time menjuluki I Spit on Your Grave dengan ridiculously violent movies. 6. Last Tango in Paris, 1972. Masih tentang pornografi, kali ini berjudul Last Tango in Paris yang ditayangkan perdana tahun 1972. Film tersebut disebut-sebut merupakan fantasi seks seorang Bernardo Bertolucci yang juga menjabat sebagai sutradara. Dibintangi Marlon Brando dan Maria Schneider, film ini mengeksplorasi banyak adegan seksual yang masih tabu tampil di layar lebar. Usai penayangan, Maria mengemukakan pernyataan bahwa dia diperlakukan seperti boneka seks oleh Bertolucci dan merasa diperkosa oleh Marlon Brando. Memang adegan seks vulgar silih berganti hadir. Ditambah lagi, ada beberapa kekerasan yang juga membuat layar bioskop tergenang darah segar. Namun, makin ke sini, Last Tango in Paris sudah tidak lagi dilihat begitu kontroversial dan mulai ditayangkan oleh negara-negara yang melarangnya dahulu. 7. Last House on the Left. Film Last House on the Left dirilis pada tahun 1972, menceritakan tentang drama horor penuh kekerasan seksual. Seorang pembunuh berantai bernama Kruk Stilo, psikopat bernama Sadi dan pembunuh lainnya, Fred Weasel Podolsky dikabarkan kabur dari penjara di suatu malam, bersamaan dengan perginya dua gadis remaja menuju sebuah konser. Dua gadis bernama Mary Collingwood dan Phyllis Stone itu secara tak sengaja bertemu dengan Kruk Stilo, Sadi dan Fred. Jadilah malam itu sebagai malam paling mengerikan sepanjang hidup. Kekerasan seksual penuh darah dihadirkan sutradara Wes Craven. Seperti adegan pengukiran simbol di leher dan ketika kedua gadis menggigit penis para penjahat hingga putus. Tak pelak, Last House on the Left berakhir dengan masalah sensor di banyak bagian oleh banyak negara. Sampai akhirnya, untuk memperhalus banyak adegan, film tersebut dibuat ulang dengan judul sama pada tahun 2009. 8. A Clockwork Orange, 1971. Film arahan Stanley Kubrick ini mengisahkan tentang kekerasan yang dibuat banyak geng di era 70-an. Pembunuhan, pemerkosaan, perampokan hingga era sosial, politik dan ekonomi menjadi bagian dari film A Clockwork Orange. Film tersebut berangkat dari novel berjudul sama karangan Anthony Burgess yang ditulis tahun 1962. Film berlatar Inggris itu dilarang dan akhirnya ditayangkan pada tahun 2001. Itu juga setelah sang sutradara meninggal dunia pada 1999. Hasilnya ternyata cukup mengejutkan, karena A Clockwork Orange mengumpulkan pundi-pundi hingga $25 juta. Yang terakhir, 9. The Human Centipede. The Human Centipede 1 atau Manusia Kelabang adalah film horor yang berasal dari Belanda. Saking mengerikannya film The Human Centipede, bahkan belakangan ini banyak di-spoiler melalui TikTok. Film yang digarap oleh Tom Six ini memiliki 3 sekuel. Dan berikut ini akan kami bahas sinopsis The Human Centipede 1, First Sequence. The Human Centipede 1 ini menceritakan tentang seorang ahli bedah psikopat dari Jerman yang mana ia akan menjadikan manusia menjadi sebuah spesies kelabang atau lipan. Film ini dibintangi oleh Dieter Lasser sebagai Joseph Heither pencipta lipan, dan Ashley Williams, Ashlyn Yenny, dan Akihiro Kitamura sebagai korbannya. Lindsay dan Jenny adalah turis dari Amerika yang berada di Jerman. Ia pergi mencari tempat bantuan usai mengalami kendala dalam perjalanan. Tak sengaja ia menemukan rumah yang dihuni oleh ahli bedah gila, Joseph Heither. Lindsay dan Jenny tidak menyangka ia harus bertemu dengan ahli bedah psikopat itu. Saat menginap di rumah Joseph, Lindsay dan Jenny menyaksikan Joseph membunuh seorang sopir truk. Selain menampung Lindsay dan Jenny, rupanya Joseph juga menahan tawanan pria berasal dari Jepang. Joseph pun menjelaskan jika dirinya adalah seorang ahli terkenal di dunia yang dapat memisahkan kembar siam. Tetapi dirinya berencana membuat makhluk baru, di mana dia akan menggabungkan manusia dari mulut ke anus hingga menjadi satu sistem pencernaan.
Lindsay yang mendengarnya mencoba melarikan diri, namun ia gagal karena ditahan oleh Joseph. Sehingga dirinya pun akan dijadikan makhluk kelabang di mana posisinya berada di tengah. Sedangkan Katsuro berada di depan. Dan Jenny berada di urutan paling belakang. Perlakuan kejam pun dilakukan oleh Joseph, di mana makhluk kelabang ciptaannya ini akan dikurung di kandang anjing. Membiarkan Katsuro memakan makanan anjing. Dan ketika Katsuro buang air besar, Lindsay akan menelan kotorannya dan Jenny yang akan membuang kotoran melalui anusnya. Suatu ketika karena turis telah hilang tanpa kabar, ada seorang detektif datang mencari turis yang hilang. Itulah sederet film yang dicekal atau dilarang tayang karena terlalu sadis versi kami. Apakah kalian sudah menontonnya? Jika belum berniatkah menontonnya?